Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dulu ya. Siapa yang mau memimpin doa? Oke, silakan. Silakan pastikan duduknya rapi terlebih dahulu. Sebelum pertama. Sebelum aktivitas pembelajaran hari ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak coba nanti akan cek dulu perapikannya. Pastikan semuanya tempat duduknya rapi. Kemudian pastikan juga duduknya rapi. Apakah kalian udah waktu semuanya? Kita nanti akan project ya, berbasis project. Nanti kita akan kebanyakan menggunakan komputer. Ya. Oke. Sebelumnya pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu bagaimana membentuk pola pikir kita terhadap masalah-masalah yang ada dan diselesaikan dengan secara terstruktur. Jadi ketika kita ada masalah, solusinya juga harus terstruktur. Jadi itu yang namanya berpikir komputasi. Oke, paham ya? Oke, Bapak tanya nih. Tadi pagi siapa yang sudah melakukan hal yang baik? Contoh yang hal baik apa? Cung yang tadi pagi salim kepada orang tuanya. Coba angkat yang tinggi. Oke, kalau Bapak hitung ini jumlahnya sekitar 40%, 50%, 40, 60% ya. Jadi 60% yang banyaknya itu adalah yang tidak meminta doa kepada Allah. Nah, kenapa Pak? Apakah sepenting itu kita meminta doa kepada orang tua? Jelas sangat penting. Kenapa? Karena apapun yang kita lakukan, ketika kita akan belajar, kita akan kemanapun, doa orang tua itu harus kita minta. Supaya apa? Supaya kita dimudahkan. Kalian pernah berpikir seperti ini enggak? Pernah nggak kalian menerima belajar itu sangat sulit? Misalkan contoh di mata pelajaran A, saya itu sulit memahami konteks pembelajaran, sulit memahami apa sih yang dimaksud oleh guru. Pernah nggak kayak gitu? Nah, jangan-jangan, ini jangan-jangan ya, jangan-jangan kalian itu belum meminta doa kepada Allah. Bapak pernah mengalami salah satu kejadian yang sangat luar biasa. Dulu sama, Bapak juga pernah sekolah, bangku SD, SMP, SMA, bahkan tingkat sarjana. Kadang apa yang kita miliki tentang kecerdasan kita atau kemampuan kita belum tentu kita bisa menjelaskan dan kita paham tentang alurnya. Ya. Semua orang pasti memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Kemampuan satu siswa dan siswa itu berbeda-beda. Tapi kita lupa caranya bagaimana kita meminta doa kepada orang tua. Itu hal yang paling penting. Ya, itu hal yang paling penting. Kenapa? Karena kalau misalkan sudah didoakan oleh orang tua yang Bapak rasakan, semuanya itu diberikan kelancaran dan kemudahan. Bapak dulu nggak bisa komputer. Jangan-jangan karena doa orang tua, Bapak sekarang bisa komputer. Bapak nggak bisa matematika. Jangan-jangan karena doa orang tua, Bapak jadi bisa matematika. Semua itu bisa terjadi ketika ada keikhlasan doa dari orang tua. Nangkap ya? Jadi mulai hari besok harus meminta doa kepada orang tua. Penting atau tidak? Penting. Nah, berarti kalau penting berarti harus dilakukan. Paham ya? Oke, sebelum kita lanjut ke tahap pembelajaran, Bapak akan coba mengecek dulu kehadiran kalian. Ketika Bapak nanti sebutkan namanya, bila hadir, kalau misalnya yang tidak hadir, cukup disampaikan oleh absensinya. Paham? Oke. Yang pertama, Amel. Kemudian Ani. Mana Ani? Oke. Bagja. Bagja mana? Sakit ya? Sakit atau tanpa keterangan? Tanpa keterangan. Tanpa keterangan. Kemudian saya hadir. Siapa yang mau mewakilkan Bagja?
Adalah di sini. Fikri nanti tolong dikonfirmasi ya. Kenapa pagi ini tidak hadir? Soalnya kalau misalnya tidak hadir ada keterangan, kita dewan dulu ya. Karena jelas kalau misalnya tidak ada keterangan ya kita bingung juga sebagai dewan dulu ya. Kemudian tadi Cairil ya, ada Cairil? Oke. Kemudian Deru? Oke. Kemudian Pedrian? Penny Kinanjar? Habibah? Arman? Hasbi? Hasbi siapa? Dekat sepenuhnya. Ada udah berapa hari Hasbi yang nggak masuk? Untuk hari. Darlina? Isna? Irwan? Wisda? Muhammad Fatoni? Muhammad Fitri? Fahrul? Ralepa? Reni? Repan? Repan kenapa kemarin nggak masuk? Sakit ya, berapa hari sakitnya? Minggu lebih. Ditengok nggak? Nah, harusnya itu harus saling peduli apalagi sekolahnya. Ya, jadi untuk kedepannya tolong di kepedulian lain harus lebih ditingkatkan ya, kepada sesama. Ridan, Rini, Saina, Selin, Sipa, Tegar, Udin, Jessica. Oke, alhamdulillah berarti yang tidak hadir sekarang hanya dua orang. Bapak buka dulu laptopnya. Oke, kita hari ini akan mencoba pembelajaran yang sedikit bermain logika. Logik itu artinya pemikiran kita itu pakai. Jadi beda ya antara misalkan kita praktek biasa dengan menggunakan logik. Logik itu bagaimana kita berpikir membuat suatu proyek yang menggunakan algoritma itu susunan dengan pemikiran yang tersusun. Oke, kalau misalkan kemarin di pertemuan sebelumnya kita tentang berpikir komputasional, alhamdulillah kita sudah tuntas. Hari ini kita akan masuk ke dalam materi baru yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Oke, Bapak coba tanya dulu. Oke, sebelumnya Bapak ingin coba bertanya, apakah pernahkah kalian mendengar tentang kata integrasi? Integrasi ya, integrasi pernah? Nah, apa yang dimaksudkan dengan integrasi? Ada yang bisa menjawab? Integrasi. Ya, Irwan? Hubungan antara dua aplikasi. Berikan contoh, bisa memberikan contohnya? Contohnya hubungan antara Google Docs dengan Google Spreadsheet untuk membuat suatu data statistik. Wah, ini Irwan belum saya mengajar dia udah ngerti ya antara Google Spreadsheet dan Google apa tadi? Google Docs ya. Nah, kemudian yang selanjutnya nggak apa-apa, biarin aja ini kan menjelang kita lanjut saja. Oke, integrasi di sini kita harus memahami. Integrasi yang dimaksudkan adalah integrasi yang dimana antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lain saling terhubung. Nah, siapa yang pernah berbelanja online? Tuh, angkat tangan. Oke, pernah berbelanja online ya? Oke, alhamdulillah listriknya sudah menyala kembali. Kita nyalain dulu biar enak ya. Jangan lihat Bapak aja ya, takutnya kesem-sem gitu. Jadi kita lihat presentasi. Oke, bayangkan, coba kita bayangkan kalau misalkan kita ya ada apa? Boleh silakan. Oke, apa namanya? Bayangkan kalau misalnya kita berbelanja online tanpa adanya integrasi layanan. Integrasi layanan itu yang dimana kita memudahkan. Ingat, integrasi. Kata integrasi itu tujuannya untuk bukan mempersulit. Contoh lagi seperti ini, kita akan belanja barang di salah satu e-commerce. Bapak akan sebutkan tokonya, salah satunya Tokopedia.
Coba sebutkan juga ya. Oke. Tokopedia, kita beli barang A, misalnya kita beli apa? Facebook misalkan, atau misalnya di laptop. Kalian suka beli barang apa? Pasti perempuan pasti tentang fashion ya, fashion, make up dan lain sebagainya. Ketika kita mencari barang di e-commerce, oke ya, kita mencari barang di e-commerce, tentunya dengan kata kunci kan. Kata kunci itu udah termasuk integrasi layanan. Kenapa? Karena di sana akan mencari source yang dimana kita bisa mengambil data apa yang kita inginkan, gitu ya. Nah, tapi dalam hal ini, coba Bapak akan lebih spesifikasikan. Integrasinya itu adalah integrasi dengan pihak ketiga. Pihak ketiga itu bukan aplikasi yang sama. Contoh, kalau kita ingin melakukan pembayaran terhadap barang yang kita beli, bisa pakai apa saja metode pembayaran itu? Dana, lagi GoPay, apalagi bank atau internet banking, kemudian mobile banking dan sebagainya. Coba bayangkan kalau tidak ada integrasi layanan di sana. Kita mau beli sesuatu produknya itu di e-commerce, salah satu e-commerce. Setelah itu kita check out barangnya, karena tidak ada integrasi dengan pihak ketiga, yang dimana metode untuk pembayarannya, kita harus datang dulu ke tempat toko itu, bayar dulu, kemudian nanti barangnya akan dikirim. Coba, kesalahannya di mana? Makin mudah, makin sulit. Ya kalau misalnya seperti itu metodenya, buat apa kita sign on? Kita datang saja ke toko yang terdekat. Itu ya, paham ya? Oke, kita lihat lagi. Nah, jadi kita akan masuk ke dalam PIK. Yang pertama itu kenapa Bapak tanyakan dulu tentang integrasi? Karena ini akan berkaitan sangat banyak sekali dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Ya, jadi bukan hanya mempelajari, tapi ada kita tuh ketika kita belajar ada tujuan yang harus kita capai. Ingat, sekali lagi, ketika kita belajar ada tujuan yang harus kita capai. Kalau kita belajar tanpa ada tujuan yang jelas, ya berarti bukan belajar. Nah, minta Bapak cek dulu wifi-nya, apakah wifi-nya sudah jalan? Oke. Sepertinya offline ya, sebentar lagi bukan hotspot di sini. Nah, coba kita tampilkan. Nah, untuk tujuan pada materi kali ini itu ada dua. Bapak menargetkan dua tujuan. Coba dibaca. Tujuan yang pertama dibaca oleh Rini. Melakukan integrasi antara aplikasi pengelolaan kata, angka dan presentasi. Kalian jurusannya apa? Manajemen. Udah ada kata manajemen dan pengetahuan. Berarti harus bisa memanage. Nah, aplikasi yang di sini yang kita akan bahas hari ini, pengolah kata, pengolah angka, dan presentasi ini sangat erat kaitannya dengan jurusan yang kalian ambil, yaitu tentang manajemen perkantoran. Oke, yang kedua tujuan pembelajarannya dibaca. Saya mau membaca. Selip, silakan Selip. Yang keras Selip. Walaupun kecil harus keras suaranya. Menggunakan fitur lanjut aplikasi perkantoran. Menggunakan fitur lanjut aplikasi perkantoran. Jadi Bapak harapkan ketika kamu sudah mempelajari yang pertama, jangan sampai udah stuck. Karena aplikasi perkantoran itu bukan hanya 3 itu, banyak. Jadi artinya kalian harus lebih mempelajari ke depannya seperti apa fitur-fiturnya, aplikasi apa aja untuk sekarang. Oke, selanjutnya ada poin-poin yang nanti kita akan coba gali lebih jauh, yaitu tentang satu integrasi Google. Memang kalau misalkan di kalau di bukunya ini integrasinya menggunakan aplikasi Microsoft Office, ya, yang dimana Microsoft itu Microsoft Office apa? Word, kemudian Excel, kemudian PowerPoint. Nah, karena kita menggunakan Chromebook, ya, karena Chromebook basicnya adalah kita bisa menggunakan bukan hanya ya, kita bisa sebenarnya menggunakan Microsoft Office, cuman kita harus menginstal atau membuat akun lagi. Yang lebih baik kita menggunakan akun yang ada dan aplikasi yang ada. Nah,
Seperti kalian perhatikan di depan, ada integrasi Google Dokumen dan Google Spreadsheet. Bapak nanya dulu, Google Dokumen itu pengolah apa? Pengolah data. Kalau Google Spreadsheet, pengolah apa? Dari mana kamu tahu? Apakah sebelumnya sudah belajar? Sudah. Apakah sudah pernah menggunakan? Sudah. Nah, jadi pengalaman-pengalaman yang kemarin pernah kalian lakukan, ini akan menjadi pengalaman yang berharga di kemudian hari. Nah, buktinya apa? Ya sekarang, ketika Bapak tanya tentang itu, kalian udah paham. Oke, apa yang akan kita lakukan integrasi Google Dokumen dan Google Spreadsheet? Nah, seperti Bapak sudah sampaikan, kita coba akan membuat sebuah grafik data statistik, grafik, yang nanti kita akan integrasikan dua aplikasi ini. Yang pertama adalah integrasi Google Dokumen dan Google Spreadsheet. Nah, sebelum kita praktek, Bapak harapkan silakan dinyalakan dulu Chrome-nya. Silakan Chrome-nya dinyalakan dulu. Kemudian silakan loginkan menggunakan akun belajar masing-masing. Silakan dibuka. Silakan diloginkan. Ini karena memang satunya cuma satu Chromebook ya. Ya, oke. Silakan untuk di loginkan dulu. Itu udah bagian dulu. Apa yang mau di belakang ambil aja. Yang di belakang. Sok, ambil aja yang di belakang. Coba bantu, sudah bisa. Sudah di-login? Oke. Sekarang Bapak coba akan mendemonstrasikan bagaimana cara kita mengimport data dari Google Spreadsheet ke Google Dokumen. Sebelum itu, Bapak akan coba menjelaskan sedikit tentang apa saja yang harus atau yang bisa kita lakukan ketika kita akan membuat grafik. Ingat, grafik ini berbicara tentang statistik kan? Ada statistik misalkan tinggi, rendah, dan lain sebagainya. Kita harus tahu dulu apa yang akan kita buat. Ingat ya, grafik itu harus tahu dulu apa yang kita buat. Kalau misalnya kita nggak tahu apa yang akan kita buat, nanti apa ya? Alur logika kita nggak jalan. Contoh ini, Bapak sekarang akan coba menggunakan data statistik jumlah laki-laki dan perempuan di setiap kelas. Kelas 10, 11, dan kelas 12. Nah, gimana caranya? Oke, kita langsung praktek sekarang. Silakan dibuka semuanya. Nah, oke. Pastikan internetnya sudah jalan ya. Pastikan internetnya sudah jalan. Nah, biasanya Bapak itu suka membuat proyekan atau tugas gitu ya. Biasanya Bapak ke Google Drive dulu. Biar apa? Biar nanti kita menyimpannya secara terstruktur. Biar enak. Jadi ketika data kita gunakan lagi, datanya kita ingat letaknya di mana. Oke, sekarang kita masuk dulu ke Google Drive. Nah, udah bisa saya masuk Google Drive-nya? Oke, silakan masuk ke Google Drive dulu. Bapak perhatikan seperti ini ada yang ngantuk ya. Lebih baik kita SBT dulu aja ya. Oke ya? Kayaknya di belakang itu ada sedikit ini. Kemudian ini juga ini ada seperti. Kalau Bapak katakan informatika, kalian sambil duduk tangan, share and update, 3 kali. Oke? Tepuk tangannya yang kencang, ngomong share berbicara share update-nya yang kencang. Biar yang udah mau merem, dia langsung gini. Oke, siap? Posisinya tegak dulu. Ingat kalau Bapak katakan informatika, apa? Oke? Yang ketawa nanti ada spesial gitu Pak. Misalnya ini di depan dan sebagainya. Oke, siap. Informatika. 3 kali. Share and update, stop. 3 kali. Oke? Jadi kalau volume dari 100 ya paling 20 lah. Jadi kurang 80 lagi volume. Oke? Bapak pengen nanya
naikin lagi ya sekitar ke 50 lah, jangan di power dulu ya. Informatika. Nah, fokus. Oke, satu lagi. Bapak pengen lagi suaranya jadi 70. Informatika. Mulai kompak nih. Bapak pengen ke 80 suaranya. Siap? Informatika. Hanya powerful. Tapi jangan teriak terlalu kencang ya, takutnya mengganggu kelas yang lain. Siap? Kelihatan yang di depan, yang sini ada, gitu ya. Yang ini ada, yang cuma nyanyi aja nggak tepuk tangan. Oke, kelihatan. Bapak pengen powerful. Informatika. Nah, kami tepuk tangan ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, pastikan kita memiliki Google Drive ya. Kemudian di Google Drive, ya, kita bikin satu folder. Foldernya silakan bebas, yang penting kalian hafal. Contoh, misalkan di sini Bapak bikin yang tadi integrasi. Bapak udah bikin nama foldernya integrasi. Oke, kalian silakan boleh bebas. Kalau ada kesulitan langsung acungkan tangan. Kesulitannya di mana nanti Bapak bantu ya. Oke, sudah buat foldernya? Sudah. Oke, sekarang kita coba akan mendemonstrasikan. Nah, ini Bapak sudah buat nih. Akan mendemonstrasikan tentang mengimport data Google Spreadsheet ke Google Document. Ya. Nah, Pak, kenapa kita harus mengintegrasikan? Oke, Bapak jelasin sedikit. Yang namanya grafik, apakah bisa totalnya dibikin di Google Document? Bisa nggak menurut saya? Sulit. Kenapa? Karena berbicara tentang data statistik angka. Sedangkan Google Doc itu artinya apa? Pengolah data. Jadi kita bisa aja kita pakai set dibuat desainnya, tapi kan itu tidak otomatis terupdate kalau misalnya ada data terbaru. Oke, sekarang silakan bikin satu file. Kemudian file itu dinamakan file integrasi ya. Silakan berikan nama file Google Doc-nya file integrasi. File integrasi. Ini file integrasi. Sudah? Sudah. Oke, sudah file integrasi ini. Nah, coba Bapak akan demokan. Nanti yang kesulitan nanti silakan aktifkan. Ya, setelah itu untuk memulai membuat grafik, kita harus memberikan judul terlebih dahulu supaya data grafik yang kita buat itu jelas data grafik apa. Kalau misalkan di sini kita akan kasih nama data grafik apa? Jumlah laki-laki dan perempuan. Oke. Setelah ini kita coba rata-ratakan supaya lebih estetik. Nah, kita coba diperbesar bentuknya kayak gini. Boleh ditambahkan style board, boleh. Enggak juga nggak jadi masalah. Oke, di sini Bapak sudah buat judulnya, yaitu data grafik jumlah laki-laki dan perempuan. Ya. Ada yang kesulitan? Aman? Oke, setelah ini, nah kita harus memiliki data dulu. Datanya misalkan contoh kita akan buat dulu tabel ya, supaya apa? Supaya data yang akan kita datakan dibuatkan grafik itu jelas. Nah, caranya kita pilih ke sisipkan atau insert, kemudian kita pilih tabel. Ya, insert atau sisipkan, pilih tabel. Untuk kolomnya kita kasih 3 saja cukup, kemudian ke bawahnya kita 3, jadi 3 kali 3. Nah, ini kayak gini. Sudah? Oke. Nah, di sini kita kasih misalkan kelas, atau kita kasih ini dulu namanya. Di sini nama kelas, kemudian di sini laki-laki, jumlah laki-laki. Nah, kalau misalkan nggak buat kayak ini biarin aja ya. Nah, ini terlalu besar misalnya. Kita buat dulu. Ukurannya cukup 11 atau 12.
ya 11 atau 12 kayak gini. Kemudian sini jumlah perempuan. Oke, jumlah perempuan. Kita coba ratakan kayak gini ya. Kelasnya kita sampelnya 2 aja cukup ya. Misalkan kelas X atau kelas 10, kemudian sini kelas 11. Nah, misalkan jumlah laki-lakinya misalkan 23, perempuannya misalkan 25. Kelas 11 misalkan 21, laki-lakinya perempuannya misalkan 19. Nah, data ini kalau secara kasat mata ini datanya kan hanya 2 ya. Tapi kalau misalkan bayangkan kalau datanya misalkan 100 ke bawah, misalkan 200 ke bawah, 300 bahkan ribuan sampai puluhan ribu. Nah, pernah melihat data pemilihan presiden kemarin? Nah, coba bayangkan kalau misalnya kita dikasih data yang kayak gini. Wah, siapa nih yang menang? Kita harus hitung dari awal. Kan ditampilkan grafikannya. Grafik mana yang paling tinggi, sebelah sini, ini, dan sebagainya. Jadi kita lebih simpel dan sederhana untuk memahaminya. Sudah beres sampai sini? Ya. Nah, sekarang kita akan integrasikan. Kita pilih sisihkan. Ya, kita pilih sisihkan. Sudah? Sudah. Kita pilih diagram atau chart. Nah, kebetulan Bapak Google-nya menggunakan bahasa Indonesia. Kita pilih, ini ada 4. Ada diagram batang, kolom, garis, dan lingkaran. Silakan sesuaikan dengan keinginan. Nanti juga kita bisa sesuaikan untuk jenis diagramnya. Kita pilih yang batang, misalkan. Nanti perhatikan akan muncul tampilan grafik daripada grafik yang dipilih. Yang dalam hal ini Bapak memilihnya grafik apa tadi? Diagram batang. Bapak ingin bertanya dulu. Apakah ini data sudah sesuai dengan yang data di atas? Belum. Oke, jadi kita perlu mengintegrasikan integrasinya melalui Google Spreadsheet. Nah, gimana caranya? Oke, caranya kita bisa pilih titik 3. Ini jelas ya? Pilih titik 3. Kemudian buka sumber. Nah, setelah itu nanti akan terbuka seperti ini. Nah, ini akan terbuka seperti ini. Grafiknya sudah muncul, tapi datanya belum sesuai dengan keinginan. Oke. Nah, sekarang kita akan ubah. Ya, data yang nanti kita akan jadikan grafik tadi datanya apa? Data jumlah siswa perempuan dan laki-laki setiap kelas ya kan? Kelasnya yang dalam hal ini berapa kelas? 2. Kelas apa saja? kelas Kelas 10 dan kelas 11. Oke. Di bagian period kita kasih jumlah atau misalkan kita kasih laki-laki saja. Edit dengan kata laki-laki. Laki-laki kemudian period 2-nya kita rubah jadi perempuan. Oh ya, cek lagi kroniknya apakah sudah ada baterainya atau belum, atau cukup nggak kira-kira? Kalau nggak cukup boleh diambil di tes. Silakan upload Dengan program assembly. ada nggak sana? Perlu ada? Oke. Silakan ada punya rencana lagi. Oke, silakan. Berarti Bapak ingin bertanya, kalau kita ingin memasukkan kelas di bagian mana? Oke, tim 1 dan tim 2-nya kita rubah kan? Nah, tim 3 dan 4-nya ini dihapus. Silakan dihapus. Cara hapusnya gampang. Kita tinggal di blok aja, kemudian kita delete. Nah, jadi nanti kalian silakan lakukan hal yang sama untuk di sini. Jadi gimana caranya tadi? Di blok dulu, tinggal di hapus atau di delete. Jadi nanti akan periodenya nanti akan hilang. Oke, sebelum itu kita akan kasih nama dulu sama diagramnya. Nah, kan ini masih point score. Caranya gimana? Pilih klik titik 3, kemudian edit diagram. Setelah itu, titik 3, pilih edit diagram. Nah, kemudian boleh kalian menggunakan double klik di bagian sini, atau kalian juga bisa pilih di bagian teks. Namanya tadi apa?
Nah, berarti kita tinggal di copy aja di sini. Data grafik jumlah tidak. Kita copy. Ya. Kita copy, kemudian ini kita simpan. Nah, oke. Nah, kalian juga bisa melakukan hal-hal yang lain. Contohnya apa? Misalkan jenis hurufnya, warna huruf, tata letak dan lain sebagainya. Misalkan Bapak ganti nih kayak gini. Posisinya misalkan Bapak pengen di tengah nih, kita bisa rotasi, penempatan posisinya kita bisa. Nah, seperti ini. Nah, jadi data grafik. Kalau misalnya lebih enak, kita bisa dipindahkan ya. Jadi kita jangan terlalu di sini, kita bisa pindahkan ke sebelah sini, gitu ya. Jadi biar seimbang nah, gitu. Setelah itu silakan sesuaikan datanya dari sini ke bawah. Silakan sesuaikan dengan data yang ada. Kita bisa hapus. Boleh dihapus juga boleh juga enggak, sebenarnya tergantung pada kalian. Itu disesuaikan dengan data apa yang akan kita ambil dalam berikutnya. Oke, ada yang sudah berhasil? Coba Bapak, ada yang kesulitan enggak? Ada kesulitan? Bisa semua? Oke. Jadi sambil di apa namanya di edit stylenya gitu ya. Sambil di edit style. Oke. Jika data ini sudah di apa namanya diedit, maka di bagian Google Doc-nya ini tidak akan langsung berubah. Jadi kita harus ngapain dulu? Ketika kita pengen disamakan, di update atau diperbaharui, klik perbaharuinya. Nah, jadi rubah data grafiknya, gitu ya. Oke. Ada gambaran? Ya. Oke, alhamdulillah ya. Nah, ingat masih ada 2 kasus lagi nih, dua pemahaman lagi yang harus saya sampaikan. Ada pertanyaan untuk sesi materi yang Google Doc dan Spreadsheet? Tidak ada? Jelas? Jelas. Oke, alhamdulillah. Oke, Bapak lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang mana tadi? Nah, kalau tadi kita mengintegrasikan antara dokumen dan spreadsheet, nah kita akan integrasikan dengan Google Slide. Nah, Google Slide pengolah apa? Presentasi. Dari katanya saja sudah namanya presentasi. Penggunaannya kira-kira untuk apa? Presentasi. Bisa nggak dipakai menghitung di Google Slide? Bisa kalau secara manual. Ya, sampai 4.000 kali 18. Tapi kita menghitung. Tapi kalau misalnya untuk di Google Slide kita bisa menggunakan rumus. Oke, gimana cara mengintegrasikan Google Dokumen dan juga Google Slide? Nah, ini sama tekniknya seperti kita copy paste. Oke ya, kalau perhatikan dulu Bapak ya. Pertama kita bikin dulu data Google Slide-nya. Nah, di Google Drive kita masuk lagi, kemudian kita bikin Google Slide baru, diklik. Kemudian kita buat dan logika. Nah, setelah itu, nah di sini integrasinya cukup mudah untuk di Google Slide. Misalkan datanya kita akan pakai ini aja. Nah, gimana cara mengintegrasikannya? Kita tinggal blok data yang akan kita pindahkan ke Google Slide. Misalkan Bapak akan menggunakan data ini di blok, kemudian kita pilih copy, sini nih. Jadi kita tinggal di blok, kemudian copy, di sini kita paste. Ya, nah, integrasinya cukup seperti itu aja. Untuk di Google Dokumen, Google Dokumen dan juga Google Slide. Nah, kemudian nanti kita tinggal rapikan aja. Misalkan kita pengen rubah data yang ini misalkan di atas. Ya. Jadi kalau kalian pengen membuat presentasi dan datanya ada di Google Doc, jadi kita tidak usah membuat dokumen yang baru. Jadi kita tekniknya tinggal.
Nah, lagi. Oke. Gampang kan? Integrasi antara dua dokumen dan dua slide. Jadi data apa aja kita tinggal di copy kemudian dipakai di Google. Ada pertanyaan? Tinggal klik kanan salin, klik kanan pas, atau tempel. Beres. Ya, untuk di bagian sini. Nah, apakah dia terintegrasi nggak kalau kita pakai perubahan di sini? Kita coba. Akan jadi dua. Saya lihat di sini. Ubah atau tidak? Ubah atau tidak? Tidak. Jadi artinya hanya mengintegrasikan file yang sudah ada. Nah, ini untuk materi yang kedua, ya. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya yang ketiga adalah integrasi Google Spreadsheet dan Google Slide. Google Slide ini adalah dikhususkan untuk melakukan presentasi. Jadi presentasinya kita bisa menggunakan aplikasi Google Slide. Cuman yang jadi perhatian adalah apakah Google Slide bisa diintegrasikan dengan aplikasi Google yang lain? Nah, caranya sebetulnya sama dengan Google dokumen yang tadi. Kalau kita ingin membuat grafik, ya, jadi kita harus sama integrasinya ke Google Spreadsheet. Gimana caranya? Yang bisa tadi di Google Doc kita kliknya apa? Kliknya apa tadi? Sheet data, kemudian diagram, kemudian gambar, akan diklik, kemudian nanti akan muncul apa? Nah, kayak gini sama. Nah, tinggal dibuka semua. Nah, ya, sama aja. Nah, jadi kalian boleh dicoba ya, boleh dicoba. Tekniknya sama dengan yang tadi Google dokumen dan Google Spreadsheet. Oke. Nah, jadi kalian tinggal mengedit saja. Kemudian yang selanjutnya materinya ini sudah beres Bapak jelaskan sebetulnya, tapi yang harus kalian pahami adalah mengulas kembali. Nah, Bapak di sini sudah membuat sebuah video, ya, yang dimana kalian kalau misalnya di rumah pengen pengen mengulas kembali tentang tata caranya, itu sudah Bapak siapkan. Nah, untuk sekarang Bapak panggil kalian mengerjakan LKPD. Nah, LKPD-nya Bapak sudah siapkan di Google Classroom. Jadi silakan untuk buka Google Classroom. Silakan dibuka Google Classroom-nya. Untuk kelompoknya, karena minggu sebelumnya kita sudah bentuk kelompok, jadi kita menggunakan kelompok yang kemarin saja ya. Jadi silakan untuk berdiskusi masing-masing kelompoknya. Nah, silakan untuk mejanya, silakan untuk dirapatkan biar nanti kerjasamanya lebih enak. Silakan untuk berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Boleh misalkan mau kelompok satu di sini boleh, kelompok dua di sana boleh, kelompok tiga di sana boleh. Ada 4 kelompok ya kemarin ya. Oke, silakan. Tugasnya, tujuannya Bapak sudah sampaikan di LKPD. Jadi silakan untuk dicek di LKPD masing-masing. Jangan boleh dirapatkan meja. Nah, setelah nanti beres nanti dipresentasikan. Yang ini kasih buat jalan ya. Yang ini buat kasih buat jalan. Kasih buat jalan. Coba silakan dibuka. Jadi satu kelompok saja ya. Yang lain silakan dibuka. Bapak harapkan LKPD yang kalian buat jangan asal bikin LKPD,
Bapak pengen kalian maksimal dalam pembuatan LKPD-nya, dan nanti hasil proyeknya tolong disampaikan di depan teman-teman. Ya, harus berbeda. Misalkan ini dari mulai stylenya, jangan ikutin tema yang kayak tadi di depan, ya. Jadi jangan ikutin tema yang kayak tadi. Santai saja, kemudian pikirkan. Kalau nanti ada kesulitan, nanti boleh untuk ada mengatakan apa kendala. Silakan. Kalau kurang nanti kalau satu yang mana? Yang mana? Kalau satu, satu, dua, tiga, ya. Bisa dikosongkan ini buat jalan. Bisa geser. Nah, geser. Geser. Urutan dari mulai nomor 2 ya. Silakan, harus berdiskusi semua ya. Jadi jangan sampai yang jangan sekalian. Ya. Ya, atasnya boleh. Silakan. Rambutnya udah balik semua. Buahnya. Ya, boleh silakan. Yang mau ke air boleh daripada ditahan ya, silakan. Santai saja ya, kita durasinya kan sampai 9 menit, santai aja. Jadi Bapak pengen kalian maksimal dalam hasilnya. Ingat, kalau misalnya ada masalah atau problem yang memang Pak ini gimana, nanti langsung konsultasikan aja. Santai aja, pokoknya Bapak pengen hasilnya itu maksimal apa yang kalian bisa. Datanya bebas, mau data tentang data misalkan kelurahan, pokoknya yang bisa dihitung data statistiknya. Yang penting bisa dihitung data statistik. Warnanya dirubah jadi lebih elegan, ya. Jadi jangan sampai ikutin template yang tadi, kan bisa di customize. Ya. Iya, jadi dimasukin cara KPD. Jadi kita nggak bisa bayar, biar nanti Bapak meriksanya enak gitu, langsung kan udah kelihatan guys siapa gitu. Kita memanfaatkan itu. Itu kipasnya bisa dinyalakan kalau satu lagi. Nah, indra. Silakan data grafiknya disesuaikan. Udah
Udah kepikiran mau bikin apa? Satu sudah? Nomor satu, nomor dua? Tiga? Empat? Nah, kalau udah Bapak pengen penasaran nih, lihat hasilnya kayak gimana. Jawabannya? Bapak pengen lihat yang semuanya. Kalau Bapak rasa kayaknya di masing-masing Bapak ini merata gitu, kemampuan IT-nya merata, jadi Bapak harapkan semuanya itu bisa bekerjasama. Silakan bantuin temennya siapa itu mau hafal apa. Nah, silakan dibantu temennya. Jadi tabel dulu ya, kemudian nanti grafik di bawah. Di grafik biar bagus. Soalnya ada waktu. Yang belakang itu ada nomor apa? Jadi kerjanya langsung lihat KPD-nya nih, ada nomor berapa? Nomor satu itu di beda file. Jadi silakan di satu file kan aja, biar nanti enak kita misalnya. Silakan boleh berdiskusi. Ada kesulitan? Wah, baik. Terjun semuanya.
Rizda, gimana? Udah bisa? Jangan bisa ya? Sesuaikan aja. Bapak kasih waktu sampai jam 12 lebih 5 menit ya. Jam 12. Itu nanti dipresentasikan hasilnya. Nanti presentasinya pakai laptop yang bapaknya sudah satu ini. Ada kesulitan. Warna grafiknya nanti di Oke, Bapak sambil melihat ya data yang telah dikerjakan. Yang kelompok 1 di akun siapa? Bisa ya, coba Bapak sambil dicek pekerjaan kalian dan untuk yang kelompok 2 di akun siapa? Oke, yang kedua masih on proses ya. Oke, yang kelompok 3 diakun.
isi nama proyeknya dihapus aja dengan data apa? Ini yang saya masuk dulu. Kelompok 4 nih. Oke, Bapak lihat udah lumayan prosesnya. Ini udah berapa menit tadi? 13-14 menit tadi. Berarti pas presentasi harus mau tulisan kenapa kamu mengambil data ini. Kemudian mekanisme pembuatan datanya gimana? Nanti dijelaskan. Kita mengintegrasikan misalkan antara Google Dokumen dan Google Sheet. Kemudian kita pakai datanya ada berapa? Ya nanti disampaikan teman-teman. Nanti kalau misalnya diperlukan nanti dari teman-teman lain boleh bertanya. Tapi kalau misalnya sudah jelas dan sudah paham, boleh juga tidak bertanya. Ya. Yang penting nanti semuanya paham dan mengerti alurnya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sampai jam 12 di menit ya. Jam 12 cek. Ada yang udah beres? Kelompok mana yang udah beres? Gitu. Bapak lihat ada yang 2 data, ada yang 3 data, ada yang banyak datanya. Itu silakan sesuai dengan kemampuan kalian. Tapi kalau bisa untuk diagramnya itu jangan batang semua. Kalau bisa ada lingkaran. Tapi itu disesuaikan lagi terserah kalian. Nanti kamu sharing ke teman-teman. Soalnya tahu dulu. Delapan menit lagi kita presentasi.
Mau yang siap dulu atau Bapak tunjuk langsung? Hah? Yang siap, kapan siap? Oke, siapa yang mau pertama? Oke, kelompok Habibah ya. Pak Habibah pertama. Ya. Ada yang berapa? Habibah kelompok 1 yang nanti yang depan ya, terus yang kedua Luan, yang ketiga Lista, yang keempat saya nanti. Nanti semua proyekannya di laptop Bapak ya, nanti. Udah sampai mana? Apa? Oke, 5 menit lagi. 5 menit lagi tampil. Kau udah gak sabar lihat hasil roti kalian. Saya lihat. Saya lihat tadi kayaknya ngantuk. Nasinya berarti dulu ya. Ya, Pak. Menit lagi, 3 menit lagi nanti akan tampil. Kita lihat sih hasilnya alhamdulillah ya, sesuai dengan harapan Bapak. Tapi apakah kalian mampu untuk apa ya, menyimpulkan hasil kalian? Kita lihat. Jangan-jangan kalian nggak bisa menyimpulkan. Tapi Bapak harapkan semuanya bisa menyimpulkan.
2 menit lagi. 2 menit lagi ya. Ya. Siap? Udah siap? Siap. Oke. Kelompok yang tampil pertama adalah kelompok berapa? Kelompok. Silakan nanti disesuaikan siapa yang jadi operatornya, kemudian siapa yang jadi pematerinya, silakan. Oke, sudah siap anak-anak? Sekarang untuk kelompok 4, karena kelompok 4 ini yang akan tampil pertama kali, silakan untuk ke depan. Silakan. Oke, boleh tepuk tangan untuk kelompok 4. Siapa yang jadi operatornya? Silakan sebelah sini ya. Ada pemahaman dulu, kemudian jelasin aktivasi di sini. Silakan jadi operator. Silakan di sebelah sini. Sebelah sini. Nah, silakan. Boleh sini semuanya. Yang di sana operator. Siapa operator? Siapa di sana? Buat ya, siapa? Silakan. Bapak pengen lihat dari belakang. Silakan. Itu tinggal di scroll bawah aja kan, itu sudah ada di namanya. Baik. Silakan. Ini sok duduk siapa? Duduk sini. Tapi bahas sini ya. Tapi bahas tinggal nanti scroll ya. Silakan. Nama kelompoknya siapa? Nama kelompoknya siapa aja?
Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang membuat data statistik. Boleh scroll bawah. Nah ini dari kelompok 4 ya. Data statistik yang ada di daerah desa Cilangkong. Saya di sini bersama teman-teman saya. Ada yang menjadi operator yaitu 1419, lalu Femi Ginanjar, Randy Nuraini, Siva Setia, Deru, Sita Vega, dan Kiri. Penjelasan yang pertama yaitu akan dijelaskan oleh saudari Reni. Silakan Pak. Jadi data apa yang kamu buat di sini? Data statistik RT RW di desa. Apa yang menjadi ukuran statistiknya? Apakah nama kampungnya, apakah rukun warganya atau rukun tetangganya? Jumlah mana? Rukun warga. Coba lihat statistik Bu. Oke. Bisa dijelaskan bagaimana cara bikin apa namanya diagram itu? Langkah-langkahnya gimana? Boleh sama Habibah boleh jelaskan sama. Pilih mana dulu? Silakan boleh sama Habibah aja. Ya boleh. Di sini juga boleh Habibah sambil di demokan sama Habibah nggak apa-apa. Biar enak lihatnya sok di sini Habibah. Kalau ke sini sok. Habibahnya sini. Pertama pilih sisihkan gitu. Apalagi sok silakan. Pertama yang dilakukan disisipkan. Boleh. Yang pertama. Diagram. Oke. Oke. Kemudian. Harus ditambahkan. Oke. Berarti langsung muncul ke sana ya. Ya. Oke, yang menarik tadi kan Bapak nggak ajarin itu masalah warna. Gimana cara ngasih warnanya coba? Ini teman-teman yang lainnya perhatikan ya. Gimana cara ngasih warnanya? Ketiga. Kemudian, oke, diklik dulu berarti ya. Ini perhatikan. Tadi karena Bapak perhatikan kan Bapak nggak ajarin warna tadi ya. Ya. Nah ini Bapak menarik nih. Gimana caranya coba? Gambar. Diagram. Diagram. Oke. Kemudian, oke, rangkaian. Tinggal dipilih, oke, gitu. Berarti membawaannya ke sana. Oke. Kemudian, kalau misalnya Bapak perhatikan, ini data grafiknya yang menjadi acuannya adalah jumlah yang ada di RW dan RT. Apakah itu ada berapa desa? Ada berapa kampung maksudnya? Apa saja? Kampung Awul. Oke. Bagus. Bapak ini grafiknya sesuai dan ya sesuai dengan apa yang Bapak harapkan. Sudah ada tambahan lagi? Silakan ditutup. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Silakan langsung di langsung ditutup. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dan mendengarkan hasil kerja kami tentang membuat data yang berada di desa Cilangkong. Mengenai integrasi yang
Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau waktunya sebentar lagi, presentasinya silahkan di share langsung ke ini. Silakan kelompok yang takut. Silakan. Tinggal dipilih aja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan statistik pekerjaan orang tua siswa. Kenalkan, saya Indrayani sebagai moderator. Terus ada Amel Melawati, kelompok. Terus ada Iwan Wada sebagai moderator. Kedua, operator. Terus ada saya Raka, kemudian Harpan Sitaudin. Boleh jawab. Di sini kami mengambil data statistik dari orang tua siswa. Langkah cara membuatnya, kami pertama-tama pilih sisipkan, lalu pilih diagram, dan pilih diagram yang akan Anda lihat. Setelah itu, jika ingin mengubahnya atau sesuai dengan yang kita inginkan, pilih titik 3 dan buka sumber. Sini kita bisa mengubah data sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini saya mengambil jenis pekerjaan, ada kelas 10B dan kelas 11. Berarti dua kasus ya, kelas 11 dan kelas 10. Oke. Mau ke bawah. Oke. Silahkan beliau. Ada pertanyaan mungkin dari yang lain? Kelas 11, kelas 10 jumlah yang orang tuanya sebagai aparatur sipil negara berjumlah 12 orang. Lalu pegawai swasta berjumlah 15 orang, TNI berjumlah 18 orang, pedagang berjumlah 10 orang, petani berjumlah 30 orang, serta buruh pabrik berjumlah 19 orang. Selanjutnya kelas 11 MP, jumlah aparatur sipil negara yaitu 23, pegawai swasta 24, TNI 12 orang, pedagang ada 25, petani 22, serta buruh pabrik 14 orang. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Lalu caranya dengan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok selanjutnya. Oke, silakan. Wah, keren ya. Silakan siapa yang modal operatornya sudah ya? Modal operatornya
bagian kanan. Oke, silakan sebelah. Langsung scroll bawah boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Bapak langsung evaluasi aja ya, biar ini kalau dia sudah kira-kira kalau misalnya dilihat dari grafik ini, nama siapa yang persenannya paling tinggi? Dari mana kamu tahu? Grafik ini dihasilkan dari mana? Data yang mana? Nah, coba lihat ke atas. Apakah siapa tadi yang paling tinggi? Oke, di sini dibuktikan kan? Berapa nilainya? 80. Nah, fungsi statistiknya di sini udah bagus ya. Kemudian yang kurang di sini adalah kalau apa ya? Tidak ada pembandingnya. Kemudian tidak ada jenis daripada evaluasi ini. Contoh, apakah nilai tersebut apakah remedial atau tidak? Gitu ya, benar ya? Harusnya ada keterangan nama, nilai, dan keterangan. Jadi keterangannya silahkan diisi. Nanti bisa diakumulasikan dengan persenan yang pada diagram. Oke, tapi kalau secara keseluruhan puas. Jangan terlalu berbeda. Ada tambahan lagi, Ustaz? Cukup, silakan ditutup. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Penampilan terakhir. Silakan diberi langsung namanya boleh. Rekan boleh. Sok, depan. Siapa yang mau? Sok. Di akun siapa tadi? Ini mohon maaf ya, kayaknya ini apa? Ya, boleh. Silakan sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan tentang data statistik pemasukan dan pengeluaran kelas 11. Untuk cara membaca fakultas. Langsung aja jelasin. Ini menarik sebenarnya. Ini baru yang ini data statistik menggunakan nominal mata uang. Kalau bisa dilihat baru sekarang ya datanya. Nah ini menarik. Jadi data statistik itu bukan hanya tentang data biasa, tentang keuangan juga. Nah mungkin nanti untuk lebih detailnya nanti bisa sharing antara kelompok yang ini dengan kelompok yang lainnya. Karena kan kelompok yang lain rata-rata ada kayak penghitungan datanya ya. Oke, langsung ditutup saja. Waalaikumsalam. Perhatikan di sini. Yang pertama kita sangat luas dengan LHPD yang kalian sudah buat ya. Yang menjadi bangganya adalah yang pertama ketika ini sambil kesimpulan.
Yang pertama, tadi Bapak hanya menjelaskan dan mendemokan hanya secara templating saja. Tidak termasuk ke customize gitu ya. Tidak masuk ke customize gitu. Jadi apa ya? Kemampuan kalian itu tidak mengikuti kemampuan yang tadi Bapak sampaikan. Jadi kemampuan itu lebih tinggi. Apa ya? Eksplorasinya lebih tinggi. Itu yang membuat Bapak bangga. Jadi masing-masing kelompok memiliki ciri khas yang berbeda. Dari umur 1 sampai 4 memiliki ciri khas yang berbeda. Bahkan ada juga yang seperti tadi Bapak sampaikan yang ini di pemasukan dan pengeluaran kas kelas. Ini berbeda dengan yang lain. Bahkan nominal sekalipun itu bisa dihitung dengan statistik, gitu ya. Nah, dari sini kita belajar bahwa integrasi aplikasi antara aplikasi dengan satu aplikasi dengan aplikasi yang lain itu bisa diintegrasikan supaya lebih memahami secara lebih sederhana. Konteksnya misalnya ada 5.000 data, 10.000 data, kita statistikan seperti ini lebih enak. Jadi lebih simple, oh maksudnya ke sana, gitu ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Pertemuan yang akan datang, kita akan mencoba mengeksplor lebih jauh tentang Google Slide, ya, yang dimana di Google Slide itu bukan hanya tentang statistik, tapi bagaimana membuat sebuah presentasi yang menarik, kemudian yang ketika orang lain melihat itu enak. Jadi jangan sampai orang lain melihat presentasinya apa. Jadi apa yang mereka lihat terhadap kita harus benar-benar membuat mereka itu menarik. Coba bayangkan, misalnya kalau Bapak ngajar kusut, kemudian nggak rapi, gitu ya. Kan yang apa ya, yang mendengarkan kan nggak semangat ya. Nah begitu pun apa yang kita tampilkan dari presentasi nanti untuk di depan. Oke, karena ada yang sedikit mengantuk, kayaknya kita sekali lagi SBT ya. Ingat, masih ingat untuk sini. Kalau Bapak ada kalian matematika berarti awas ya, volumenya kita dari 30 dulu. Oke, matematika. Naik jadi 50. Matematika. Oke, langsung 100 ya. Matematika. Oke, nah, alhamdulillah pertemuan kali ini kita sudah beres. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Jangan sampai lupa ya apa yang sudah kita pelajari. Apa yang kita pelajari tolong diingat supaya nanti kita ada pemahaman untuk yang kedepannya. Jangan sampai lupa, ingat Bapak sudah kirimkan LKPD dan linknya sudah ada di YouTube ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen mengeksplor lebih jauh lagi atau pengen mengulas materi lagi, silakan ditonton aja video YouTube-nya. Nah, ya jadi Bapak punya pantun buat kalian. Namanya pantunman. Ya, pantun. Anak kecil, kalau misalkan Bapak ngomong satu baik, bilang cak. Anak kecil mengejar layang-layang. Ibu memanggil sambil bawa rantang. Wahai murid-muridku tersayang. Semangat. Terakhir nih. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Sebelum kita sebelum kita akhiri, silakan posisinya dirapikan lagi. Silakan posisinya yang beda dan sebelum kita langsung belajar, sekarang dipimpin dulu oleh satu orang. Silakan. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Terima kasih Bapak Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.